Seminar Proposal, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial pada Pelaku Usaha di Era Pandemi Kota Makassar. Prodi Administrasi Publik, S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Di Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam, sebagai penguji internal sekaligus yang kami muliakan sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar. Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Rifdan, sebagai promotor sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya sebagai ko-promotor. Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani, sebagai penguji internal sekaligus yang kami hormati sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Maha Terpelajar, Dr. Sulaiman Samad, sebagai penguji internal sekaligus yang kami hormati sebagai Asisten Direktur 1 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Semakin besarnya ketidakpastian di masa pandemi, yang bagi perusahaan yang mengalami penurunan penjualan dan jumlah yang lebih besar. Hal ini dapat diartikan potensi hilangnya pekerja yang semakin besar. Perlu tentunya ada strategi yang dilakukan dunia usaha yang sepadan dengan kebijakan publik pemerintah agar bisa bertahan pada kondisi pandemi. Di slide kedua, kebijakan pembatasan sosial. Ada 3 hal saya ingin paparkan di sini. Yang pertama, tentunya kebijakan ini saya mengambil teori Grendel. Teori Grendel ini saya melihat ada 2 variabel besar, yaitu kebijakan content of policy dan konteks lingkungan implementasi atau konteks of implementation. Variabel ini isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Yang kedua, tentu jenis manfaat yang diterima oleh target group. Seperti contohnya, pelaku usaha lebih menyukai pembatasan total atau lockdown dengan menutup usaha selama seminggu daripada pembatasan sosial yang akan menerapkan belum kepastian sampai kapan, karena terus-menerus mengalami perpanjangan. Selanjutnya, tentunya kita melihat sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Yang keempat adalah apakah letak sebuah program sudah tepat. Ini pendapat Grendel. Sedangkan variabel konteks lingkungan antara lain seberapa besar kekuasaan atau kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tentu akan nanti tidak bisa disamaratakan karena strategi pertahanan pandemi mereka juga berbeda. Kemudian yang keempat yang saya bisa gambarkan di sini adalah pendekatan kebijakan ideal bagi pelaku usaha dalam menghadapi pandemi 19 di masa yang akan datang. Nah, di sini tentu peneliti atau penulis ingin adanya perpaduan dampak implementasi dan strategi pelaku usaha akan melahirkan novelty. Nah, mohon izin Pak Rektor, saya ingin ada kebanggaan nanti melalui UNM. Saya ingin nanti melahirkan novelty dan juga buku. Bukan saja di Kota Makassar nanti, ini saya akan berikan ya sampai ke Presiden. Alhamdulillah saya sudah diberi kepercayaan Presiden 5 tahun sebagai di BPJS Kesehatan. Nah, di kerangka pikir saya ingin coba memberikan ilustrasi bahwa teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentu kembali lagi adalah
Merrill S. Grendel. Ya, model ini mengemukakan dua faktor seperti tadi implementasi kebijakan, yaitu konten polis dengan konteks kebijakan. Yang pertama, menurut Grendel ini adalah kepentingan kelompok atau grup yang terpengaruh, manfaat yang diterima dari subjek kebijakan yaitu pelaku usaha, kemudian perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan, kemudian kebijakan jelas dan tidak multi interpretasi. Kemudian keempat adalah dukungan SDM dalam menerapkan aturan. Kemudian konteks lingkungan kebijakannya menurut Grendel itu kepentingan dari penerapan kebijakan. Berarti ini dari sisi regulatornya, yaitu melindungi masyarakat dan pelaku usaha akibat COVID-19. Kemudian karakteristik penerima dan pelaksana aturan, yaitu pemerintah dan pelaku usaha. Kemudian tingkat kepatuhan dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Nah, tentu dampak bagi dunia usaha yang kami melihat adalah kebijakan pembatasan aktivitas tersebut berimbas pada berkurangnya pendapatan, seperti tadi saya gambarkan. Jadi terjadi pemutusan hubungan kerja, kerugian, dan beberapa usaha terpaksa dihentikan beroperasi. Ya, sebagai pelaku usaha tentu dituntut untuk mempunyai strategi dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini dan bahkan akan ditingkatkan statusnya menjadi endemik. Bagaimana melakukannya itu tunduk pada metode risetnya kan. Itu pun juga sudah jelas mengatakan tadi kualitatif, kan begitu? Sasarannya sudah jelas, kepada siapa data yang diperoleh. Cuma sedikit koreksi, tak usah snowball sampling. Snowball itu adalah bila tidak jelas siapa sumber data. Ini kan sudah jelas, jelas ini pelaku usaha, dan pelaku usaha ini sudah jelas di mana kita bisa tuju kan. Kalau snowball itu dalam penelitian sosial rahasia biasanya kita mulai dari satu orang, tapi kita tidak tahu kemana lagi setelah ini satu orang. Maka kita tanya, siapa lagi kita saya tanya untuk konteks seperti ini. Biasa menunjuk dalam penelitian yang menggelinding lah itu. Ya, snowball lah itu. Titik jenuh. Sampai pada titik jenuh. Nah, konteksnya Pak, ini Bapak tidak usah snowball random sampling karena sudah jelas yaitu pelaku usaha dan pelakunya itu sudah jelas, Pak agregatnya sudah jelas, Pak apa itu sudah jelas, bisa ditulis kan? Tidak usah snowball itu dihentikan.